Dunia bulu tangkis gempar. Bintang muda Indonesia Nika Dek Dinda hancurkan wakil Taiwan dalam 30 menit saja di Thailand Open 2026. Halo kawan bulu tangkis semuanya. Kabar super gembira baru saja datang dari ajang Toyota Thailand Open 2026 di Nimi Butter Stadium, Bangkok. Penampilan tunggal putri muda kita Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi benar-benar luar biasa dan mencuri perhatian dunia. Nika Dek Dinda yang masih sangat muda itu ya. Saya dengar dia main di babak kualifikasi hari Selasa 12 Mei 2026. Bagaimana hasilnya? Apakah dia benar-benar bisa memberikan kejutan besar di turnamen level Super 500 ini? Saya dengar atmosfer di Nimi Butter Stadium sangat luar biasa hari ini. Bukan cuma kejutan kawan, Dinda mengamuk di lapangan dengan menyingkirkan wakil Taiwan yang sangat berpengalaman, Pai Yupo. Dinda menang 2 game langsung dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 21-9 dan 21-13. Bayangkan, melawan pemain senior Taiwan, tapi Dinda mainnya sangat tenang seperti sudah punya pengalaman bertahun-tahun di panggung BWF World Tour. Luar biasa, 21-9 di game pertama. Itu skor yang sangat telak untuk ukuran kualifikasi Thailand Open. Pai Yupo itu bukan pemain sembarangan, dia punya jam terbang internasional yang tinggi. Bagaimana Dinda bisa mendominasi pertandingan sejauh itu? Apa rahasianya di balik kemenangan fantastis ini? Sejak awal pertandingan, Dinda langsung tancap gas tanpa memberikan kesempatan bagi Pai Yupo untuk mengembangkan permainan. Strateginya sangat agresif dengan tempo permainan yang sangat cepat. Penempatan shuttlecock dari Dinda juga sangat akurat, berkali-kali membuat lawan mati langkah. Dia benar-benar mengontrol jalannya pertandingan hampir tanpa hambatan berarti sama sekali. Saya bisa membayangkan betapa frustrasinya Pak Yupo menghadapi gempuran pemain muda penuh tenaga seperti Dinda. Pasti sangat sulit mengimbangi kecepatannya, apalagi kalau Dinda sudah mengeluarkan pukulan tajam dan rally cepatnya yang mematikan. Di game kedua, apakah ada perlawanan dari wakil Taiwan tersebut? Di game kedua, dominasi Dinda semakin terlihat jelas. Dia tampil jauh lebih percaya diri dalam menjaga ritme permainannya. Serangan-serangan menyilang dan drop shot tipis yang dia lancarkan berkali-kali menghasilkan poin-poin penting. Pai Yupo benar-benar tidak mampu keluar dari tekanan hebat wakil Indonesia kita ini hingga game ditutup dengan skor 21-13. Kemenangan ini pasti jadi sinyal positif buat sektor tunggal putri Indonesia. Kita memang sangat butuh regenerasi setelah era Gregoria Mariska Tunjung. Munculnya nama Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi ini seperti oase di tengah padang pasir ya. Tepat sekali. Banyak pengamat bulu tangkis mulai menilai kalau Dinda adalah salah satu prospek terbaik yang kita miliki saat ini. Penampilannya di Thailand Open 2026 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibanding turnamen sebelumnya. Keberaniannya untuk terus menyerang dan kemampuannya menjaga fokus di bawah tekanan adalah modal yang sangat besar. Betul, apalagi ini turnamen level Super 500. Indonesia sendiri menurunkan total 17 wakil di turnamen ini, termasuk sejumlah pemain muda lainnya yang diproyeksikan menjadi andalan masa depan. Siapa saja sih kawan-kawan Dinda yang juga diharapkan bisa menjadi andalan masa depan Merah Putih? Selain Dinda, ada juga nama-nama berbakat seperti Thalita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Mereka semua adalah bagian dari proyek regenerasi sektor tunggal putri Merah Putih oleh PBSI. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad kita di masa depan agar Indonesia memiliki banyak pilihan pemain berkualitas. Ngomong-ngomong, teknis permainan Dinda seperti apa sih yang paling menonjol menurut Anda? Apakah pertahanannya yang sangat rapat atau justru variasi serangannya yang mematikan pertahanan lawan? Kalau saya lihat, Dinda mainnya sangat efisien tanpa banyak melakukan kesalahan sendiri. Akurasi pukulannya terjaga sangat baik dari awal sampai akhir pertandingan. Selain itu, pergerakan kakinya sangat cepat dan dia pintar membaca arah shuttlecock lawan. Itulah faktor utama yang membuat Pai Yupo kesulitan mencari celah untuk menyerang balik. Mental bertandingnya juga kelihatan sangat tenang ya, meski harus tampil di stadion besar seperti Nimi Butter Stadium dengan atmosfer penonton yang menekan. Benar sekali, Dinda dipuji karena sangat tenang dan disiplin mengikuti setiap instruksi dari pelatih. Kemenangan telak atas wakil Taiwan ini menjadi bukti nyata bahwa mentalitas juaranya sudah mulai terbentuk dengan baik di level internasional. Taiwan punya tradisi tunggal putri kuat, jadi menang skor dominan adalah prestasi mengesankan. Lalu apa langkah Dinda selanjutnya? Apakah dia langsung melenggang masuk ke babak utama 32 besar Thailand Open? Belum kawan, dia masih harus melewati satu ujian lagi di babak final kualifikasi. Itu akan menjadi ujian yang sesungguhnya, karena lawan yang akan dihadapi pasti punya peringkat lebih tinggi. Jika berhasil lolos, barulah Dinda akan tampil di babak utama Thailand Open 2026. Kita doakan saja semoga tren positif ini terus berlanjut. Amin.
Kita semua pasti mendukung penuh perjuangan Dinda untuk menciptakan kejutan demi kejutan di Bangkok. Masa depan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi ini memang kelihatan sangat menjanjikan bagi masa depan bulu tangkis Indonesia di kancah dunia. Pastinya, dengan usia yang masih sangat muda, perjalanan dia masih sangat panjang untuk terus berkembang. Setiap turnamen yang dia ikuti adalah pelajaran berharga untuk mengasah kemampuan teknis dan mentalnya. Kemenangan atas Pai Yupo ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya di level dunia. Saya jadi tidak sabar menunggu aksi-aksi memukau Dinda di pertandingan berikutnya. Semoga tunggal putri kita bisa segera kembali berjaya dan mendominasi di kancah internasional. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Sama-sama kawan, jangan lupa terus memberikan dukungan bagi atlet-atlet kita yang sedang berjuang di Thailand Open 2026. Tetap semangat dan salam bulu tangkis. Mari kita nantikan kejutan selanjutnya dari Dinda di Bangkok. Sampai jumpa di berita kemenangan berikutnya. Di balik mundurnya Sabar dan Reza secara mendadak, mampukah Leo dan Daniel menghapus kutukan 6 tahun nirgelar Indonesia di ajang bergengsi Thailand Open 2026 nanti? Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis tanah air saat turnamen Thailand Open 2026 baru saja akan dimulai di Nimibutra Arena Bangkok. Benar sekali, ini benar-benar kabar yang menyesakkan dada, karena pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Palevi Isfahani secara resmi dinyatakan mundur. Padahal, harapan publik sangat tinggi melihat performa mereka yang belakangan ini sedang menanjak tajam di berbagai turnamen internasional. Mundurnya Sabar dan Reza memang meninggalkan lubang besar. Namun mata dunia sekarang justru tertuju pada momen kembalinya atau comeback dari pasangan ganda putra andalan kita, Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin. Mereka akan memimpin perjuangan skuad merah putih di babak 32 besar yang akan berlangsung sangat sengit. Perjalanan Leo dan Daniel di babak awal ini dipastikan tidak akan mudah, karena mereka langsung dihadang oleh wakil Taiwan yaitu pasangan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng. Pertandingan ini bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan soal bagaimana membuktikan bahwa mereka masih memiliki taring yang tajam setelah sekian lama tidak tampil bersama. Selain Leo dan Daniel, jangan lupakan juga perjuangan Muhammad Rian Ardianto yang kali ini berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Mereka akan berhadapan dengan utusan Malaysia, Chia Weiji dan Theo Iyi, sebuah laga klasik yang selalu menyajikan tensi tinggi antara dua negara berserumpun yang memiliki rivalitas abadi di lapangan bulu tangkis. Yang tidak kalah menarik perhatian adalah debut dari pasangan muda Mufputa Erwiansyah dan Bagas Maulana yang langsung dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Bayangkan saja, di pertandingan pertama mereka sebagai pasangan baru, mereka harus langsung menantang unggulan ke-1 asal India, yaitu pasangan raksasa Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Ini benar-benar ujian mental yang luar biasa bagi Putra dan Bagas. Namun justru disinilah letak kejutannya. Jika mereka mampu memberikan perlawanan sengit atau bahkan menumbangkan sang unggulan pertama, maka sejarah baru akan tercipta, dan peta kekuatan ganda putra dunia akan langsung bergeser secara drastis dalam satu malam saja. Kita harus melihat sejarah panjang Indonesia di Thailand Open untuk memahami betapa pentingnya turnamen ini. Sejak pertama kali dihelat pada tahun 1984, Indonesia sebenarnya adalah kekuatan yang sangat ditakuti. Kita adalah negara kedua dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu total 38 trofi juara. Namun ironisnya, prestasi membanggakan itu seolah berhenti di tahun 2020 saat pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil naik ke podium tertinggi. Setelah momen emosional itu, wakil-wakil Indonesia seolah terkena kutukan yang sangat berat dan selalu saja bernasib apes di setiap edisi Thailand Open yang mereka ikuti. Catatan nirgelar kita sungguh menyedihkan karena sudah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari edisi tahun 2021 hingga tahun 2025 kemarin. 6 tahun puasa gelar adalah waktu yang sangat lama bagi negara dengan tradisi bulu tangkis sekuat Indonesia. Inilah misi utama dari skuad merah putih tahun ini. Mereka bukan hanya bertanding untuk mengejar poin, melainkan untuk menghapus luka lama dan mengakhiri puasa gelar yang sudah sangat menyiksa. Setiap pukulan di Nimibutra Arena nanti adalah bagian dari perjuangan untuk mengembalikan kejayaan kita di tanah gajah putih. Atmosfer di stadion dipastikan akan sangat panas, karena pendukung tuan rumah Thailand juga haus akan kemenangan. Namun dukungan doa dari jutaan rakyat Indonesia pasti akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Leo, Daniel, Rian, Rahmat, Putra dan Bagas untuk bisa melangkah lebih jauh. Tantangan terbesar memang ada pada konsistensi pemain kita saat memasuki poin-poin kritis di akhir set. Seringkali kemenangan yang sudah di depan mata justru sirna karena kesalahan sendiri. Kita berharap tim pelatih sudah menyiapkan mental baja bagi para pemain agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Melawan unggulan pertama seperti pasangan India membutuhkan lebih dari sekedar teknik yang bagus. Dibutuhkan keberanian untuk tampil menyerang tanpa rasa takut sedikit pun. Semangat pantang menyerah khas pemain Indonesia seringkali menjadi pembeda yang membuat lawan-lawan mereka bertekuk lutut. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan olahraga kita ini setiap hari. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian di Bangkok. Kemenangan Leo dan Daniel akan menjadi berita bahagia yang sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang sedang merindukan momen lagu Indonesia Raya berkumandang. Apapun hasil akhirnya nanti, kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha keras mereka. Harapan kita tetap sama, yaitu melihat wakil Indonesia naik ke atas podium dan membuktikan kepada dunia bahwa kita tetap menjadi raja bulu tangkis di kawasan Asia Tenggara. Thailand Open 2026 adalah panggung pembuktian bagi generasi baru ganda putra kita. Apakah ini akan menjadi awal dari era kejayaan yang baru, ataukah kita harus kembali menelan pil pahit kekalahan? Semua jawabannya akan tersaji dalam aksi-aksi spektakuler di lapangan. Tetap optimis dan terus berikan energi positif bagi tim Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kita pernah menjadi yang terbaik di sini, dan tidak ada alasan untuk tidak bisa mengulanginya kembali. Ayo Indonesia, hancurkan kutukan itu sekarang juga, dan bawa pulang gelar juara yang sangat kita rindukan.